Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridhaillah wa li syafaati Rasulillah ala hadhin niyya kulli niyatin salihah. Summa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Summa ila hadratin jami'il anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin. Summa ila hadratin jami'il malaikatil mukarramin wal muwakkilin. Summa ila hadratin jami'il awliya'illahi bil aqtab wal awdad wal najab wal quth. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirra summa ila jamil wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara summa ila jamil masyayikhina Syekh Fadil Al-Jilani lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya rasul rabbi zidni ilma warzuqni fahma. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum an takuna ummatun hiya arba min ummah innama yablukumullahu bih wa la yubayyinanna lakum yaumal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walaki yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha' walitus'alunna amma kuntum ta'malun wala tattakhidhu aymanakum dakhalan fatazilla qadamun ba'da thubutiha wa tadhukus su'a bima sadadtum an sabilillah walakum adzabun adzim wala tashtaru bi ahdillahi thamanan qalila innama indallahi huwa khairul lakum in kuntum ta'lamun ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq wa la najziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Wa idza baddalna ayatan kana ayat ma ay ma kana ayati wallahu a'lamu bima yunazzilu qalu innama anta muftar bal aktsaruhum la ya'lamun qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqqi liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyyu wa hadza lisanun arabiyyun mubin innal ladzina
Innal ladzina la yu'minuna bi ayatillahi la yahdihimullahu wa lahum adzabun alim. Innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Man kafara billahi min ba'di imanihi man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil imani walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallah walahum adzabun azim. Dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin. Ulaika alladzina taba'allahu 'ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. La jarama annahum fil akhirati humul khasirun. Thumma inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu thumma jahadu wa basaru. Inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Di ayat ke-91 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aufu bi ahdillahi, dan di antara ciri-ciri bahwa kamu mampu mengambil pelajaran dan peringatan adalah adanya sikap setia pada janji. Maka tepatilah wahai yang mencari kedudukan adil, tepatilah perjanjian dengan Allah. Wa aufu bi ahdillah, yang kamu sepakati bersamanya melalui lisan isti'dadmu saat permulaan fitrahmu. Dan begitu juga di semua perjanjian. Idza ahadtum wala tangkudul aimana ba'da tauqidiha. Apabila kamu berjanji kepada saudara-saudaramu dan sama manusia, dan juga janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu, apalagi sesudah meneguhkannya dan menegaskannya. Bagaimana engkau melanggarnya? Wa qad ja'altumullaha alaikum kafila. Bagaimana engkau melanggarnya sedang kamu telah menjadikan Allah yang mengawasi kamu sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpah itu. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Sesungguhnya Allah yang Maha melihat mata hati dan pikiranmu. Dia mengetahui dengan ilmu hudurinya apa yang kamu perbuat, seperti melanggar sumpah dan tanda-tandanya. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwah. Dan setelah Allah mengetahui apa yang kamu lakukan dan melanggar sumpah, dan janganlah kamu melanggar dan tidak menepatinya, seperti seorang perempuan yang menguraikan benang yang sudah dipintal dengan kuat dan seimbang, ia mengurainya angkasa menjadi cerai-berai kembali tanpa alasan, selain gila dan kesedihan yang menderanya. Namun pun demikian, saat melanggar sumpah di mana kamu telah berjanji menepatinya dengan menyebut nama Allah dan ilmunya tanpa tujuan yang berkaitan dengan membatalkannya, selain hanya tattakhiduna aimanakum, kamu menjadikan sumpah perjanjianmu itu, yakni pada saat membatalkannya, dakhalam bainakum, sebagai alat menipu dan kebohongan di antaramu, yang terpelihara antakuna ummatun hiya arba arba min ummah, hingga adanya satu golongan yang lebih kuat, yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain, yang mana kamu bersekutu dengan mereka. Lalu kamu membatalkan perjanjian dengan golongan yang lebih lemah dan mengikuti yang kuat. Tidaklah yang demikian melainkan makar dan tipuan di hadapan Allah dan para hambanya. Innama yablukumullahu bihi. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dengan mendatangkan golongan yang kuat untuk melihat apakah kamu akan memegang teguh sumpah atau membatalkannya.
waliyubayyinanna lakum yaumal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun. Dan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskan oleh Allah padamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu. Memberi pahala jika kamu menepati janji dan memberi hukuman jika kamu melanggarnya. Walau sya'allahu, dan jika Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu menghendaki untuk memberi petunjuk pada kamu semua, la ja'a la ja'alakum ummatan wahidah. Niscaya dia menjadikan kamu dan mencipta kamu satu umat saja yang selaras dalam petunjuk dan Islam. Walakin yudillu may yasha wa yahdi may yasha. Tetapi tetapi hikmahnya menetapkan sebaliknya. Oleh karena itu Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki berdasarkan kekuatan keagungannya dan memberi petunjuk pada siapa yang dia kehendaki berdasarkan kelembutannya. Wala tus'alunna amma kuntum ta'malun, dan sesungguhnya kamu akan ditanya dan dihisab di hari pembalasan tentang apa yang telah kamu kerjakan. Jika baik maka baik, jika buruk maka buruk pula balasannya. Dan setelah Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan buruknya makar dan tipuan dengan sumpah palsu demi memuluskan kedzaliman dan permusuhan yang ada pada diri mereka, Allah melarang dengan tegas dan ungkapan mubalaghah atau hiperbola agar orang-orang beriman menghindarkan diri mereka dari semacam itu, hal-hal yang hiperbola. Dia berfirman, wala tattakhidhu aimanakum dakhalam bainakum, dan janganlah kamu jadikan wahai kaum mukmin sumpah-sumpahmu dan janji setiamu sebagai alat menipu atau berbuat kerusakan yang tersembunyi di antara kamu untuk memuluskan kebohonganmu. Fatazilla qadamum ba'da thubutiha, yang menyebabkan tergelincirnya kakimu dari syiar keimanan sesudah kokoh tegaknya keimananmu tersebut. Watadzukul su'a bima sodatum an sabilillah, dan kamu rasakan kemelaratan dan atau adab di dunia karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah karena penyimpanganmu dari jalan kebenaran, yakni setia pada janji dan sumpah. Walakum adzabun azim, dan bagimu dengan melakukan perbuatan terlarang itu adab yang besar akan kamu terima di akhirat berlipat-lipat dari yang kamu rasakan di dunia. Wala tastaru bi ahdillahi tamanan qalila, dan juga janganlah kamu tukar wahai kaum beriman perjanjianmu dengan Allah dengan membatalkan perjanjian dengannya dengan harga yang murah berupa perhiasan dunia. Innama indallahi huwa khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sesungguhnya yang apa yang ada di sisi Allah atas kesetiaan janjimu padanya dan keteguhanmu pada agamanya terdapat pahala yang sangat besar di akhirat, dan itu lebih baik bagimu karena balasan akhirat itu tetap tidak hilang dan kelezatannya kekal selamanya dibanding dunia. Demikianlah akhirat jika kamu mengetahui kebaikannya, tentu kamu hanya akan memilih akhirat. Bagaimana yang ada di sisi Allah tidak baik, sedangkan ma'indakum yang fadu wa ma'indallahi baq. Apa yang ada di sisimu berupa perhiasan dan harta dunia akan lenyap dan musnah begitu saja, dan apa yang ada di sisi Allah berupa kelezatan akhir dan ma'rifah yang meyakinkan adalah kekal selamanya atas kehendak Allah. Ia ada daya dan upaya melainkan hanya pada Allah. Hanya pada Allah yang Maha Esa. La haula wa la quwata illa billah. Kemudian Allah berfirman, wala najziyanna alladzina sabaru, dan sesungguhnya kami akan memberi balasan pada orang-orang yang sabar atas kedudukan duniawi yang mereka tinggalkan karena keteguhan mereka pada perkara akhirat dan tidak melanggar perjanjian yang berkaitan dengan agama, serta tidak menukar sesuatu yang mulia dan kekal dengan sesuatu yang rendah dan fana. Selain itu, mereka juga merasakan berbagai cobaan dan penderitaan. Lalu hilanglah kelezatan dan syahwatnya terhadap semua yang semu tersebut, dan mereka bersabar atas semua yang kami berikan. Ajrohum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami balas mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Kami akan membalas mereka dengan sebaik-baik pahala sesuai dengan amal mereka atas kesetiaan mereka pada perjanjian dengan kami
serta upaya mereka menjalankan perintah dan menjauhi larangan kami. Man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Barang siapa di antara kamu yang mengerjakan amal soleh berharap penerimaan kami, baik dikerjakan oleh laki-laki di antara kamu maupun perempuan dalam keadaan beriman, mengesahkan Allah, membenarkan para rasul dan kitab-kitab yang diturunkan pada mereka, menaati segala sesuatu yang dibawa oleh Nabi, mencari taroki untuk naik dari tingkatan ilmu yakin ke ainul yakin, kemudian pada hakul yakin, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka sesungguhnya akan kami berikan padanya kehidupan yang baik setelah ia terlepas dari ketentuannya sebagai manusia, terlepas dari kebutuhan dasar sifat-sifat hewani atas kehendak dan pilihannya, dia akan mendapatkan kehidupan yang baik, yang terbebas dari cengkraman kematian dan terbebas dari kehilangan dan kehabisan, bersih dari noda yang berkaitan dengan kehidupan fisik. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan secara umum sesungguhnya akan kami beri balasan pada mereka atas amal dan kesabaran mereka menahan diri dari kedorongan nafsu basoriah dan kehidupan fisik dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Lebih berlimpah dari amalan yang mereka kerjakan saat mereka menapai jalan wusul menuju kami. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan pada Allah dari setan yang terkutuk. Sesungguhnya setan ini tidak memiliki kuasa atas orang-orang yang beriman dan bertawakal pada Tuhannya. Sesungguhnya kekuasaan setan hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin dan yang mempersekutukannya dengan Allah. Di antara amal soleh yang membuahkan kehidupan maknawi yang baik, bahkan yang paling mulia adalah membaca Al-Quran yang mengandung makrifat, hakikat, mukasyafah, musyahadah, yang merupakan hasil suluk di jalan tauhid dan makrifat. Fa'idha qara'tal Qur'ana fasta'idz billah. Karena itu Allah berfirman, apabila kamu membaca Al-Quran, wahai yang membacanya dan ingin menyingkap rumusannya yang tersembunyi dan isyarat-isyaratnya yang pelik, hendaklah kamu meminta perlindungan. Bersandarlah bersandarlah terlebih dahulu pada Allah yang bertajalli dengan sifat kalam, yang memelihara hamba-hamba pilihannya, Qotibat al-anam, maka menjaga hamba-hamba pilihannya dari segala kemaksiatan dan dosa yang tidak berguna bagi mereka, seperti keperbuatan maksiat. Fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Berlindunglah dari bisikan setan yang terkutuk, yang terusir dan dijauhkan dari kemuliaan hadirat ilahi dengan rajaman sifat-sifat ilahi yang maha perkasa, al-ilahiyah, al-qahriyah, dan dia juga melindungi hamba-hambanya dari godaan dan tipu daya yang merupakan bala tentara hawa nafsu, kelalaian dan khayal batil, serta berbagai ilusi yang menimbulkan angan-angan dan syahwat. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya, cengkramannya atas orang-orang yang beriman, serta meyakini kebenaran kitabnya, para rasulnya dan hari akhir dijanjikan dengan segala hal yang terjadi saat itu, seperti tampakkannya aman dan pembalasan. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan selain itu pada Tuhannya yang memelihara mereka, mereka bertawakal, menyerahkan diri, menyandarkan semua urusan mereka. Bagaimana mungkin setan menguasai orang-orang beriman sedangkan mereka amat memusuhinya? Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya kekuasaan setan itu dan cengkeramannya berlaku hanya atas orang-orang yang mengambil setan jadi pemimpin, menerima ucapan setan-setan itu, mendengarkan bisikan sesatnya dan mematuhi perintahnya, dan atas orang-orang yang karena penyesatan bisikan jahatnya serta mempersekutukannya dengan Allah yang Maha Esa. Kemudian Allah berfirman, wa idza baddalna ayatam makana ayatim makana ayati wallahu a'lamu bima yunazzilu. Dan atas kesempurnaan kuasa kami menghapus sebagian ayat dan menggantinya pada sebagian
ayat yang lain di tempat yang lain sebagai penggantinya karena hikmah yang ada pada kami dan maslahat yang kami lihat sepatutnya tidak dipertanyakan penghapusan penggantian tersebut bahkan terhadap kamu bahkan terhadap semua perbuatan kami secara mutlak dan tidak disandarkan perbuatan kami pada yang lain. Bagaimana bisa perbuatan Allah disandarkan pada selainnya, padahal Allah yang Maha melihat semua yang sudah ada dan segala yang akan ada dengan penglihatan hudur dan syuhud. Lebih mengetahui apa yang diturunkannya dari sisi waktu, ia berhak menghapus apa yang ditetapkannya dan menetapkan apa yang telah terhapus. Qalu, mereka berkata, yakni kaum musyrik, saat terdapat dalam Al-Quran penghapusan ayat yang telah ditetapkan secara yang mengejek, innama anta muftar. Sesungguhnya kamu adalah orang mengada-ada saja. Tidaklah engkau yang mengaku sebagai Rasul dan mendapat wahyu, melainkan bohong yang mengada-ada. Engkau mengucapkan sesuatu yang timbul dari dirimu sendiri, kemudian engkau melihat hal lain dan kau ganti dengan selainnya, sekehendak nafsu dan keinginanmu. Lalu kau katakan hal itu dari Tuhanmu dengan cara berbohong dan menipu. Padahal engkau nyatakan sebelumnya bahwa Tuhanmu berfirman, keputusan di sisiku tidak dapat diubah. Semua penghapusan, pergantian, dan penurunan ayat-ayat tersebut dari sisi kami. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Namun kebanyakan dari mereka tidak mengetahui hikmah penghapusan dan penggantian hukum tersebut, nahsah dan mansuh, sehingga mereka mengingkarinya. Qul, katakanlah pada mereka, wahai Rasul yang paling sempurna, tidaklah aku mengada-ada dalam penghapusan dan pergantian tersebut, bahkan nazzalahu ruhul qudus, dibawa turun Al-Quran itu oleh Ruhul Kudus, yakni malaikat Jibril padaku, seperti ini, dan dia suci dari kekurangan. Bagaimana mungkin ia mengada-ada? Dia berpesan padaku bahwa ayat itu turun mir rabbika bil haqqi, dari Tuhanmu yang memeliharamu dengan berbagai cara dan tarbiyah, serta meneguhkanmu dengan mukjizat ini yang disertai dengan kebenaran yang berbanding lurus dengan kenyataan tanpa sedikit pun ada keraguan dan kebimbangan Allah Subhanahu wa taala menurunkannya. Litu ba, li, li, liyu liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Ayat itu turun untuk meneguhkan dan mengokohkan hati orang-orang yang telah beriman sebagai peneguhan dan pengukuhan pada martabat ilmu yakin dan menjadi petunjuk dan bimbingan bagi para arif yang mencapai martabat ainul yakin serta kabar gembira dan pemantapan bagi para pencapai kasyaf dan syuhud di martabat hakul yakin. Semua itu diperuntukkan bagi orang-orang yang berserah diri yang menyerahkan semua urusan mereka pada Allah Subhanahu wa taala secara taat. Kemudian Allah mengabarkan tentang celah yang diungkapkan kaum musyrik pada Al-Quran dan Rasulullah. Dia berfirman, "Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar." Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka tidak menerima turunnya Al-Quran sebagai wahyu. Dan mereka mendustakanmu, wahai Rasul, yang paling sempurna saat engkau menyatakan bahwa ayat-ayat itu berasal dari kami. Bahkan mereka berkata, tidaklah Muhammad hanyalah seorang pembohong yang mengada-ada. Sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia, seorang hamba dari Romawi, dan pria asing, sebagaimana mereka katakan pada Muhammad. Bagaimana orang-orang sombong dan keras kepala itu berkata demikian terhadap Al-Quran? Lisanul ladzina yulhiduna ilaihi a'jamiyyum wa hadza lisan arabiyyum mubin, bahwa Muhammad, padahal bahasa yang mereka tuduhkan dan menyatakan dengan keras itu bahwa Muhammad belajar padanya bahasa Ajam, sedangkan engkau seorang Arab yang tidak memahami bahasa mereka. Dan Al-Quran adalah bahasa Arab yang jelas dan terang serta sempurna. Meski mukjizat Al-Quran sangat Meski mukjizat Al-Quran sangat luar biasa, namun mereka tidak menerima kebenarannya dan tidak percaya bahwa kitab suci itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Bila min dzalik. Innal ladzina la yu'minuna bi ayatillahi la yahdihimullahu
walahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, Al-Quran yang menunjukkan pada keesaan zatnya, kesempurnaan sifat asmanya, Allah Subhanahu wa taala telah menutup hati mereka, di mana tidak akan memberi petunjuk pada mereka oleh Allah yang Maha menyesatkan dan menghinakan pada kebenaran kitab dan Rasul-Nya. Dan bagi mereka adab yang pedih akan mereka terima di kehidupan dunia dan akhirat. Kemudian Allah membalikkan apa yang mereka ada-adakan pada Rasulullah dan mengembalikannya pada mereka. Kemudian dia berfirman, innama yaftaril kadhiba ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan pada Allah dengan mengatasnamakan kalamnya pada selainnya hanyalah orang-orang yang tidak beriman dan tidak membenarkan kepada ayat-ayat Allah yang menunjukkan kesempurnaan tauhidnya. Wa ulaika humul kadhibun, dan mereka, yakni orang-orang yang mengada-adakan dan melampaui batas tersebut, itulah orang-orang pendusta yang hanya dapat berbohong dan mengada-ada karena keras dan busuknya hati mereka. Man kafara billahi min ba'di imanihi, barang siapa yang kafir pada Allah yang berhak untuk diimani dan disembah, apalagi murtad sesudah dia beriman, setelah dia beriman padanya, naudzubillah min dzalik, dia berhak atas murka Allah dan amarahnya. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Kecuali orang yang dipaksa kafir, diancam dibunuh atas atau berbagai siksaan pada saat ia lemah, lalu ia menyatakan kufur melalui lisannya, padahal hatinya tetap tenang dalam iman, tidak goyah sedikit pun yang tak selaras dengan lisannya. Dia tetap dianggap sebagai kaum yang beriman. Tak ada murka dosa baginya, bahkan ia mendapat pahala yang besar karena ketetapan atas keimanan dan kekufuran seseorang dilihat dari hati. Sebab kekufuran dan keimanan adalah perbuatan yang bermula dari hati. Walakim 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 man syaraha bil kufri sodoro. Akan tetapi di antara yang terancam murkanya adalah orang yang melapangkan dan terisi dadanya dengan kekufuran dalam bentuk keyakinan, ridho, dan menganggapnya baik. Fa'alaihim ghadabun minallah walahum adzabun azim. Maka mereka inilah yang akan ditimpa kemurkaan dan adab yang turun dari Allah yang Maha membalas, dan baginya di akhirat adab yang besar karena besarnya dosa mereka. Naudzubillah min dzalik. Tidaklah yang demikian itu, yaitu menganggap baik kekufuran dan merasa nyaman dengannya, melainkan dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya alal akhirah. Itu disebabkan karena sesungguhnya mereka mencintai dan lebih memilih kehidupan dunia padahal sekedar pinjaman dan pasti sirna, mereka pilih lebih dari kehidupan akhirat yang merupakan kehidupan maknawi hakiki yang abadi dan tidak akan pernah sirna. Wa annallaha la yahdil qaumal kafirin, dan juga bahwasannya Allah yang Maha melihat kesiapan diri hamba-hambanya tidak memberi petunjuk pada keimanan ketauhidan kepada kaum yang kafir yang pada fitrahnya terpendam kekufuran dan pembangkangan sesuai asal fitrah dan kesiapan diri mereka. Ulaikal ladzina taba'allahu ala qulubihim, mereka yakni pada dirinya terpendam kekufuran, itulah orang-orang yang Allah tutup dan kunci hati mereka hingga mereka tidak memahami rahasia keimanan dan ketauhidan karena tebalnya penutup mereka, dan pada pendengar mereka hingga mereka tidak dapat mendengar dan menerima dalil-dalil ketauhidan dan tanda-tandanya dari mereka yang menganggap kasaf dan yakin, dan pada penglihatan mereka wa absarihim, mereka tidak dapat melihat dengan penglihatan yang menyerap pelajaran dan tidak pula dapat melihat berbagai mazhar yang jejak yang muncul dari sifat-sifat zat ilahi. Wa ulaika humul ghafilun, dan mereka jauh terusir dari hadiat kemuliaan Allah, dan itulah orang-orang yang lalai, yang terkungkung di dalam kelalaian dan kealpaan. Mereka pula orang-orang yang kebingungan di sahara kesesatan dan kekeliruan. La jarama annahum fil akhirati humul khosirun. Pastilah bahwa mereka disebabkan keterusian kekecewaan mereka itu
di akhirat nanti adalah orang-orang yang merugi, yang terkungkung dalam kerugian dan kekurangan. Tsumma inna rabbaka lillah, dan kemudian setelah engkau mendengar ihwal mereka yang terkekang dalam adab dan terusir, sesungguhnya Tuhanmu yang memeliharamu dengan berbagai karomah dan membuatmu wusul pada makom yang tinggi, memberi sebaik-baik balasan sebagai karunia kebaikan lilladzina hajaru, bagi orang-orang yang berhijrah dari wilayah Imkan saat diungkapkan pada mereka kehinaan dan kerugian yang ada di dalamnya serta berbagai keburukan dan kekurangan mimba adima futinu, sesudah menderita cobaan dan ujian dengan kemenangan prajurit-prajurit nafsu amarah atas mereka, tsumma jahadu, kemudian mereka berjihad dengan meninggalkan tabiat nafsu amarah, memotong ketergantungannya dan mengalihkannya dari hal-hal disukai dan dirasakan lezat olehnya. Faso baru dan sabar atas keletihan melakukan riyadhah, mujahadah hingga ciri-ciri mereka tenang, ridho dan diridhoi. Kemudian setelah menempuh jalan suluk, menjauhkan diri kondisi talwin dan tazalzul. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu yang memberi keutamaan dan kebaikan padamu, wahai Rasul yang paling sempurna, dan pada mereka yang mengikutimu, mim ba'diha laghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu, yakni setelah mujahadah dan riyadhah, benar-benar Maha Pengampun dengan menghilangkan ananiyah mereka, serta membuat mereka sama sekali tidak memerlukan huwiyah mereka, serta membuat mereka sama sekali tidak memerlukan huwiyah mereka sendiri. Dan Dia Allah benar-benar Maha Pengampun, Ghafurur Rahim, lagi Maha Penyayang pada mereka, meneguhkan mereka pada makom ridho dan taslim dengan tenang. Ya Allah, anugerahilah kami rahmat dan hadiratmu, wahai pemilik kekuatan yang kokoh. Birahmatika ya arhamar rahimin. Sadaqallahul azim, wa sadaqa rasuluhul karim, wa ana ala dzalika minasyahidin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa ana ala dzalika minasyahidin.